Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mubayyinah, mahasiswi Institut Agama Islam Nahdlatul Sampang, program studi Ekonomi Syariah semester 6. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya sedikit menjelaskan tentang sistem ekonomi untuk memenuhi tugas mata kuliah yang diampu oleh Bapak dosen Iftihor LCME. Berbicara tentang sistem ekonomi, menurut Gregory Grossman, penulis buku Sistem-Sistem Ekonomi, beliau mengatakan bahwa sistem ekonomi adalah sekumpulan komponen-komponen atau unsur-unsur yang terdiri dari unit-unit atau agen-agen ekonomi, serta lembaga-lembaga ekonomi yang bukan hanya saling berhubungan atau saling berinteraksi, melainkan sampai pada titik tertentu yang saling menopang dan mempengaruhi. Nah, sistem ekonomi dibagi menjadi 3, yakni sistem ekonomi Islam, sistem ekonomi kapitalis, dan sistem ekonomi sosialis. Nah, sistem ekonomi Islam secara umum didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, meneliti, dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi secara islami yang bersumber pada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Tokoh pemikiran sistem ekonomi Islam, yang pertama ada Ibnu Khaldun, yang kedua ada Abu Yusuf. Adapun ciri-ciri sistem ekonomi Islam ini ada 3. Yang pertama, akidah, yang berfungsi sebagai substansi atau inti yang menggerakkan atau mengarahkan seluruh kegiatan ekonomi. Yang kedua, ada syariah, yang berfungsi sebagai batasan-batasan untuk memformulasi keputusan ekonomi. Yang ketiga, ada akhlak, yang berfungsi sebagai parameter dalam proses optimalisasi kegiatan ekonomi. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi Islam. Nah, kelebihan-kelebihan dari sistem ekonomi Islam ini adalah yang pertama, menjunjung kebebasan individu. Yang kedua, mengakui hak individu terhadap harta. Yang ketiga, jaminan sosial. Yang keempat, distribusi kekayaan. Yang kelima, larangan menumpuk kekayaan. Dan yang terakhir adalah kesejahteraan individu dan masyarakat. Sedangkan kekurangan dari sistem ekonomi Islam adalah yang pertama, lambatnya perkembangan literatur ekonomi Islam. Yang kedua, praktek ekonomi konvensional lebih dahulu dikenal. Yang ketiga, tidak ada representasi ideal negara yang menggunakan sistem ekonomi Islam. Yang keempat, pengetahuan sejarah pemikiran ekonomi Islam ini kurang. Yang kelima, pendidikan masyarakat yang materialisme. Yang kedua, ada yang namanya sistem ekonomi kapitalis. Nah, sistem ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi yang aset-aset produksinya atau faktor-faktor produktifnya sebagian besar dimiliki oleh sektor individu atau swasta. Sedangkan tokoh pemikiran dari sistem ekonomi kapitalis di sini adalah Adam Smith, yang sangat terkenal dengan pandangannya dan pemikirannya yang sangat luas, sehingga bisa dikatakan bahwa hampir semua pembahasan yang berkaitan dengan ekonomi ini dikaitkan dengan pandangannya Adam Smith. Kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi kapitalis di sini adalah yang pertama, kita akan membahas tentang kelebihan dari sistem ekonomi kapitalis yang terdiri dari penganut mazhab kapitalis menyatakan bahwa kebebasan ekonomi dapat membuat masyarakat memiliki banyak peluang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, persaingan bebas di antara individu akan mewujudkan tahap produksi dan tingkat harga pada tingkat yang wajar dan akan membantu pertahanan penyesuaian yang rasional di antara kedua variabel. Persaingan akan mempertahankan keuntungan dan upah pada tingkat yang sederhana. Dan yang ketiga, para ahli ekonomi kapitalis menyatakan bahwa motivasi untuk mendapatkan keuntungan merupakan tujuan yang terbaik sebanding dengan tujuan untuk memaksimumkan hasil. Sedangkan kelemahan-kelemahan dari sistem ekonomi kapitalis di sini adalah persaingan bebas yang tidak terbatas. Yang kedua, adanya perbedaan yang radikal antara hak-hak majikan dan pekerja. Yang ketiga, dari sistem ekonomi itu adalah sistem ekonomi sosialis. Di sini sistem ekonomi sosialis disebutkan sebagai bentuk resistensi dari sistem ekonomi kapitalis yang dituding sebagai penyebab tidak tercapainya kesejahteraan yang merata. Jika sistem ekonomi kapitalis
menyerahkan sepenuhnya siklus perekonomian pada mekanisme pasar yang berkembang, maka di sini dalam sistem ekonomi sosialis, pemerintah memiliki andil besar dalam mengatur roda perekonomian dalam sebuah negara, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan terhadap rantai perekonomian di masyarakat. Tokoh pemikiran dari sistem ekonomi sosialis di sini yang pertama adalah Karl Marx. Nah, Karl Marx di sini dikenal sebagai tokoh sosialis yang radikal karena ia memiliki pemikiran bahwa hak-hak individu itu seharusnya dihapus, termasuk kepemilikan tanah. Yang kedua, ada yang namanya Saint-Simon. Nah, Saint-Simon di sini dikenal sebagai tokoh ekonomi sosialis karena dia adalah orang yang pertama menyerukan perlunya sarana-sarana yang dimiliki oleh pemerintah atau negara. Ciri-ciri dari sistem ekonomi sosialis di sini adalah yang pertama, lebih mengutamakan kebersamaan atau kolektivisme. Yang kedua, peran pemerintahan yang sangat kuat. Dan yang ketiga, sifat manusia ditentukan oleh produksi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi sosialis. Yang pertama, kelebihan dari sistem ekonomi kapitalis, yakni disediakannya kebutuhan pokok. Yang kedua, didasarkan perencanaan negara. Yang ketiga, produksi dikelola langsung oleh negara. Sedangkan kelemahan-kelemahan dari sistem ekonomi sosialis, yang pertama, sulit melakukan transaksi. Yang kedua, membatasi kebebasan. Dan yang ketiga, mengabaikan pendidikan moral. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai 3 macam dari sistem ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi Islam. Yang kedua, sistem ekonomi kapitalis. Yang ketiga, sistem ekonomi sosialis. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.